Ada pemain baru yang dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik membajak Mateo Kovacic dari Chelsea. Kovacic bisa dikatakan salah satu pemain andalan Chelsea. Musim ini ia menjadi starter reguler di lini tengah The Blues. Kontrak Kovacic di Chelsea tersisa 1 tahun lagi. Alhasil ada banyak pembatalan mengenai masa depan sang gelandang. Kovacic berpotensi melanjutkan ekspedisi di Inggris pada musim depan. Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Manchester United tertarik merekrut Kovacic karena mereka butuh gelandang baru di tim mereka. Di musim panas nanti, Manchester United terancam kehilangan 2 gelandang mereka. Scott McTominay dan Donny van de Beek dikabarkan bakal mencari klub baru. Situasi ini membuat Manchester United kekurangan gelandang di tim mereka, jadi mereka mulai berburu gelandang baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Kovacic sebagai solusi jangka pendek di tim mereka. Kovacic sudah teruji di Inggris. Beberapa tahun terakhir ia menunjukkan performa yang stabil di lini tengah The Blues. Itulah mengapa Erik ten Hag menilai gelandang 29 tahun itu bisa memberikan kontribusi yang apik bagi Setan Merah di musim depan. Manchester United bukan peminat tunggal untuk transfer Kovacic. Sejumlah klub top EPL juga berminat pada ex-pemain Real Madrid tersebut. Dua rival Manchester United, Manchester City dan Liverpool dikabarkan akan mencoba merekrut gelandang timnas Kroasia tersebut di musim panas nanti. Sebuah kabar baru beredar mengenai pembelian Manchester United. Sheikh Jassim Al Thani dikabarkan telah memasukkan tawaran keduanya untuk membeli Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Sheikh Jassim adalah salah satu calon potensial pembeli Manchester United. Bankir asal Qatar itu dilaporkan berminat untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Sheikh Jassim seharusnya menawarkan tawaran kedua mereka pada tenggat waktu di tengah pekan kemarin. Namun mereka meminta kelonggaran kepada keluarga Glazer untuk sering mengumpulkan tawaran kedua mereka dan mereka mendapatkan kelonggaran itu. Sky Sports melaporkan bahwa Sheikh Jassim telah bergerak. Tawaran kedua pengusaha asal Qatar itu sudah masuk ke meja keluarga Glazer. Menurut laporan tersebut, Sheikh Jassim telah memasukkan tawaran kedua mereka ke keluarga Glazer. Tawaran ini dikabarkan berada di angka 5 miliar pound, namun Sheikh Jassim punya detail menarik dalam tawaran ini. Ia berencana untuk melunasi semua hutang klub jika tawarannya diterima keluarga Glazer, jadi dia optimistis bisa jadi pemilik baru Manchester United. Laporan tersebut mengklaim bahwa tawaran Sheikh Jassim ini masih di bawah angka yang diharapkan keluarga Glazer. Keluarga pengusaha asal Amerika Serikat menginginkan 6 miliar pound untuk penjualan Manchester United, jadi tawaran Sheikh Jassim itu masih belum memenuhi keinginan mereka. Namun keluarga Glazer dikabarkan mempertimbangkan dengan serius tawaran Sheikh Jassim terutama karena penghapusan hutang tersebut. Saat ini keluarga Glazer yang diwakili Rain Group sedang mengevaluasi semua tawaran yang masuk untuk membeli Manchester United. Dalam waktu dekat ini mereka akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemilik baru Setan Merah. Keputusan meminjamkan Manchester United Amad Diallo ke Sunderland terbukti benar. Dia mendapat menit bermain reguler dan disebut-sebut telah bertransformasi layaknya peran Bruno Fernandes di Manchester United. Amad Diallo tampil cukup bagus pada sesi pramusim 2023 bersama Manchester United. Diallo mencetak 1 gol, saat United bermain imbang 1-1 lawan Rayo Vallecano. Namun, dia harus pindah ke Sunderland. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang bermain di divisi Championship, satu level di bawah Premier League. Langkah tersebut diambil agar Diallo bermain secara teratur dan berkembang dengan baik. Keputusan itu terbukti tepat. Diallo tampil cukup bagus untuk Sunderland. Sejauh ini, ex-pemain Atalanta mampu mencetak 9 gol dari 29 laga di Championship. Pelatih Sunderland, Tony Mowbray, senang dengan perkembangan Amad Diallo. Salah satu kelebihan pemain asal Pantai Gading itu adalah bisa memainkan banyak peran. Diallo disebut mirip dengan sosok Bruno Fernandes. Saya melihat pertandingan United, saya menyaksikan banyak pertandingan, dan Bruno Fernandes ada di mana-mana, kadang-kadang dari kanan, agak dalam sebagai nomor 10 atau sebagai nomor 8, dia bisa bermain dalam dan menghubungkan lini tengah, buka Mowbray. Amad Diallo adalah tipe pemain yang mirip dengannya, tegas Mowbray. Di tangan Mowbray, Amad Diallo memang telah memainkan banyak peran berbeda. Merujuk pada data Hotskor, Diallo pernah bermain sebagai winger kanan, gelandang serang, dan penyerang tengah.
Bahkan menurut Mowbray, Diallo juga bisa bermain sebagai gelandang tengah. Amad Diallo telah menunjukkan performa yang apik di Sunderland, hal tersebut tentu membuat masa depannya bersama Manchester United lebih cerah. Diallo diprediksi akan masuk dalam rencana Erik ten Hag musim 2023 nanti. Erik ten Hag telah menunjukkan bahwa dia memberi tempat untuk pemain muda di tim utama United. Manajer asal Belanda itu telah membuktikannya pada kasus Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri, dan Kobbie Mainoo. Manchester United mengambil keputusan yang tepat ketika menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih. Sejak pelatih asal Belanda itu datang, mereka menjelma jadi tim yang tangguh. Pasukan Setan Merah tampil ganas di berbagai kompetisi dan menorehkan satu prestasi membanggakan. Manchester United kini menjadi tim yang paling banyak meraih kemenangan di antara klub peserta 5 Liga Top Eropa musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Total, Manchester United telah meraup 33 kemenangan di semua kompetisi. Apabila dibedah, Manchester United meraih 15 kemenangan dari 26 laga di Liga Inggris. Alhasil, catatan tersebut mengantarkan Manchester United duduk di posisi ketiga dengan 50 poin. Kemudian di kompetisi lainnya, Manchester United meraup 4 kemenangan di Piala FA dan 6 di Piala Liga Inggris. Adapun di kancah Liga Eropa, Setan Merah berhasil mendapatkan 8 kemenangan sampai sejauh ini. Menurut catatan Transfermarkt, 33 kemenangan yang diraih oleh Setan Merah membuat mereka berhasil mengumpulkan 105 poin. Jumlah kemenangan milik Manchester United berhasil mengungguli catatan kemenangan milik Manchester City, Real Madrid, Barcelona, dan Napoli. Keempat klub di atas, sama-sama meraup 30 kemenangan di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, Paris Saint-Germain dan Arsenal sama-sama meraup 28 kemenangan di semua kompetisi. Adapun Bayern Munchen meraih 27 kemenangan di lintas ajang. Manchester United diketahui sedang berburu striker baru. Erik ten Hag dilaporkan mulai jengah dengan kondisi Anthony Martial yang kerap mengalami cedera sehingga ia butuh bomber baru di timnya. Laporan Vicages mengklaim bahwa Manchester United akan mendatangkan striker dari Prancis, ia adalah bomber Lyon, Moussa Dembélé. Laporan tersebut mengklaim bahwa Dembélé sudah lama masuk dalam daftar belanja Manchester United. Setan Merah mengamati perkembangannya bersama Lyon, mereka menilai sang striker punya kemampuan yang tidak kalah bagus dari Anthony Martial. Dembélé sendiri pernah bermain di Inggris bersama Fulham, sehingga ia cukup paham sepak bola Inggris, itulah mengapa Manchester United tertarik merekrut sang striker. Manchester United punya alasan lain mengapa mereka ingin merekrut Dembélé. Setan Merah ingin merekrutnya karena mereka tidak perlu keluar biaya untuk mengangkutnya. Ini disebabkan kontrak Dembélé habis di musim panas nanti. Ia sudah membulatkan tekad untuk cabut dari Lyon. Itulah mengapa Manchester United bersemangat untuk merekrutnya karena ia bisa direkrut gratisan. Marcus Rashford dilaporkan telah menunda sementara penandatanganan kontrak baru di Manchester United. Bintang muda Setan Merah ini masih menunggu situasi yang terjadi di klub. Marcus Rashford tampil sensasional bersama Manchester United musim ini. Dia sudah mencetak 27 gol dalam 44 pertandingan di semua kompetisi. The Sun mengklaim bahwa Rashford sedang menunggu konfirmasi mengenai situasi kepemilikan klub sebelum mengambil keputusan apakah akan memperpanjang kontrak baru. Pemilik Manchester United saat ini, Glazer dikatakan memiliki batasan upah yang membatasi pemain penerima penghasilan tertinggi untuk tidak menerima pendapatan lebih dari 300.000 pound seminggu. Laporan itu mengatakan bahwa Rashford telah ditawari jumlah itu dalam kontrak 5 tahun, tetapi Marcus Rashford menunggu untuk melihat apakah pemilik baru klub akan menawarkannya kesepakatan yang lebih baik. Setelah kontrak diberikan dengan memberikan Alexis Sanchez 500.000 pounds per minggu dan David De Gea 375.000 pounds per minggu, Glazer mencoba untuk menjauh dari situasi di mana ada perbedaan gaji yang sangat besar antara anggota skuad. Dengan performa Rashford yang begitu tinggi saat ini, pihaknya dikabarkan sedang menunggu untuk melihat apakah pemilik baru akan menjauh dari rencana saat ini.
mereka bisa saja menawarkan kenaikan gaji yang substansial kepada pemain internasional Inggris itu pada kesepakatannya saat ini sebesar 200.000 pounds per minggu. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Inggris, FA, memastikan Rashford absen pada jeda internasional Maret tahun 2023. Kabar ini jelas menjadi kerugian bagi The Three Lions, sebab mereka bakal menghadapi rival utama pada perjuangan menuju turnamen di Jerman. Inggris dijadwalkan meladeni Italia di Stadio Diego Armando Maradona, Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023, dini hari.